Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu kepada kalian supaya kalian mengenal saya, ya kan? Bahwa kalau tidak kenal maka dia tidak sayang. Kita ingin membahas kasus Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai, ya kan? Sebelum kita membahas tentang kasus Vina Cirebon ini yang sesuai fakta digital jejak kasus Vina ini, ada kalanya kalian kawan-kawan subscribe channel ini, Jason Official, agar tidak ketinggalan untuk mengungkap kasus Vina ataupun kasus apapun yang ada di Indonesia ini. Kita akan selalu membahas dan menegakkan keadilan untuk rakyat, bukan menegakkan keadilan untuk pejabat, ya. Salam dari Medan. Kasus Vina Cirebon sampai detik ini masih belum ada kepastian dalam mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Ada apa? Netizen masih bertanya-tanya, apakah mau dilama-lamakan kah? Atau mau menutupi? Ada salah satu, ya bisa dibilang ada kekuasaan besar yang selalu menutupi kasus Vina ini. Bisa tersangkut paut dengan misalnya narkoba kah, penyelundupan kah. Tapi jangan kita bahas dulu ke situ. Kita membahas DPO yang sudah ditangkap ini, Peggy Setiawan. Banyak masyarakat Cirebon yang mendukung Peggy Setiawan. Bukan hanya masyarakat Cirebon, seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui kasus Vina Cirebon ini dan mendukung Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Karena apa? Karena penangkapan Peggy Setiawan ini alias Peron ini tidak sesuai dengan harapan netizen bahwa pelakunya itu bukan dia, ya kan? Tidak ada di sini sehingga tidak dapat kami temui. Kami tadi juga sudah mencoba untuk mengontak langsung beliau, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban. Ramai para relawan aksi tuntut keadilan kasus saudari Vina. 3 nama Peggy kini didesak untuk diperiksa sentil keterlibatan Peggy buruh bangunan korban salah tangkap. Hari ini kami akan mencoba bertanya langsung kepada Ibtu Rudiana, apakah pihaknya telah diperiksa oleh Komnas HAM. Atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1, 3, atau 5. Harapan netizen bahwa pelakunya itu bukan dia, ya kan? Bukan dia, ya kan? Bisa kita bilang 90% lah, 90% bukan dia, ya kan? Dan saya pun tidak bisa membenarkan dia bukan pelakunya juga, kan? Dan saya pun tidak menuduh polisi salah tangkap. Tapi bisa kita kalimati bahwa di sini, di institusi Polri, ada menyalahgunakan wewenangnya, itu aja sih. Kontra antara polisi dengan masyarakat sangat gokil, ya kan? Kenapa gokil ya? Masa kasus kayak begini, ya kan? 8 tahun baru diusut kembali, ya kan? Tunggu viral, ya kan? Ada apa sebenarnya? Pendapat netizen banyak menyatakan ya ini pro kesinilah, pro kesana lah, ya kan, gitu kan? Tidak ada kepastian dari kasus Vina ini, ya kan? Mari kita dengarkan pendapat netizen. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini.
Kasus Vina, kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat, hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini gak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar satu pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat. Oke, kita bisa menyikapi ya kan pendapat Mbak ini juga ya kan. Ya memang betul ya kan, fakta itu ya, fakta ya kan. Banyak kepolisian itu membela pejabat, bukan membela rakyat. Padahal gaji mereka itu dari rakyat ya kan. Itu yang tidak disadari mereka ya kan. Kekuasaan, jabatan, harta, itulah yang menjadi menyalahgunakan kewenangan mereka sebagai aparatur penegak hukum. Ya, ada lagi seorang netizen juga yang berpendapat juga. Mari kita dengarkan kembali. Polisi Indonesia kayak gitu nggak bisa kerja. Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Polisi kok gitu banget, polisi Indonesia, ya Allah. Udah tahu dari fotonya aja beda, kenapa dia bisa salah tangkap gitu loh. Heran nggak? Jadi dia nggak berani, karena si polisi Indonesia ini nggak berani nangkap anaknya orang berduit ini, Peggy Perong yang asli, yang mukanya bersih itu, yang rambutnya keriting itu. Kok beda banget sih kerjanya sama polisi Taiwan? Polisi Taiwan nggak kayak gitu loh. Di mana-mana di sini di Taiwan itu ada CCTV, jadi ada kejahatan, ada kasus apa aja, nggak perlu lama-lama, nggak perlu butuh waktu lama, udah ketangkep semua. Beda nggak kayak di negara sendiri, negara Indonesia. Jujur saya, kalau saya pulang Indonesia tuh lebih takut di negara sendiri loh, bener loh, lebih takut loh. Serem itu negara Indonesia itu. Kemarin kasus Vina udah muncul di TV Taiwan, diketawain sama majikan aku. Kok polisi Indonesia kayak gitu nggak bisa kerja? Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Beneran, aku nggak bohong loh. Nah, ada salah satu rakyat Indonesia yang bekerja di Taiwan ya kan, menyoroti kasus Vina ini sampai loh ya, ke luar negeri sudah disoroti, tetapi kepolisian Republik Indonesia ya menurut saya kayak bercanda ya kan, bercanda ya. Sampai detik ini kasus Vina Cirebon ini tidak bisa terungkap dengan kebenarannya ya kan, sampai orang Taiwan mengejek ya kan, kayak gitu ya kan, seorang majikannya mengejek ya, polisi Indonesia memang nggak becus kerja gitu ya kan. Memang sih benar ya, ada benarnya ya kan. Gimana menurut kalian, kepolisian di Indonesia menegakkan hukum ataukah tajam ke atas atau tumpul ke bawah, atau tumpul ke atas atau tajam ke bawah? Itulah kayak gitulah ke penegakan hukum yang ada di Indonesia sekarang. Itu memang fakta ya, sudah banyak kasus-kasus di Indonesia ini. Kalau kasus itu besar, pasti ditutupi. Banyak jadi rakyat yang ditumbalkan untuk kepentingan pribadinya itu ya kan. Dan ini saya juga akan menayangkan lagi video
yang udah viral juga ya, Peggy Setiawan yang katanya yang berlobang ya, yang ada tindiknya, katanya dia bukan pelakunya, tapi pintaran-pintaran dia pada saat itu ya kayak bermain-main gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau betul dia tidak pelaku, ngapain loh? Ini kasus yang sangat besar ya kan, kasus yang sudah disoroti publik. Masih berani ada orang yang mengatakan aku Peggy Setiawan, aku Peggy Peron lah, yang menyatakan aku pelakunya lah. Tapi kenyataan pas di saat diwawancarai dia tidak mengatakan saya bukan pelakunya begitu loh. Tapi menurut saya orang-orang seperti ini harus ditindak pidana ya kan. Berarti dia ingin mempermainkan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Orang seperti ini harus dibinasakan, bukan untuk dimain-mainkan kasus seperti ini gitu loh. Inilah kita dengar pernyataan Peggy Peron yang berlubang ya. Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari. Oh jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai... Ya menurut saya ya jelas lah netizen menyoroti dia ya kan. Kalau bila perlu pun dia pun dimasakan sama masyarakat banyak ya kan. Ini bukan ajang untuk permainan kan. Dia pas diwawancarai ya saya bukan pelakunya, saya cuma main-main aja kayak gitu. Orang seperti ini harus juga ditindak pidana ya kan. Soalnya itu jadi membuat terkecoh aparatur negara untuk menjalankan tugasnya ya kan. Jadi bingung lah ini kepolisian gara-gara orang-orang seperti ini ya kan. Padahal di media sosialnya, tengoklah dulu ini ya kan, di salah satu Facebooknya dia menyatakan apa dia ya. Nah ini dulu ya, biar saya tengok apa ini nih. Polisi aja yang benar goblok, asal nangkap aja. Asal lo tahu ya, yang salah tangkap itu bukan Egy yang aslinya, Egy yang palsu katanya, orang bayaran bokap gue katanya kan. Kalau betul itu ini orang harus ditangkap ya kan. Jangan kau bilang ya aku diancam apa. Sekarang intinya kau itu udah salah ya kan. Sudah salah ya intinya itu ya kan. Pokoknya orang seperti ini harus ditangkap. Ada juga salah satu yang menyatakan aku Peggy Setiawan kayak gitu, dibecanda-candain ini ya. Kita dengar dulu ya. Nah, salah satu netizen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Setiawan alias Peggy Setiakawan mau mengklarifikasi soal masalah Pina yang beredar saat ini. Dan saya mau mengakui bahwa saya Peggy Setiawan lah yang sebenarnya yang membunuh Pina. Nam, kela. Emang Pina mana dibunuh kemana? Pinang Tongkol. Nah kan dia dibarat bercanda ya. Ini kasus sudah disoroti publik. Polisi pun sudah disoroti sekali sama masyarakat besar. Tapi masih ada masyarakat yang bercanda-canda. Makanya kinerja kepolisian itu jadi gimana ya, kepolisian itu jadi bingung ya kan, gara-gara netizen juga ada yang ngaku-ngaku aku apa. Tapi menurut saya ya, pendapat saya, orang seperti itu harus dihukum, harus tindak pidana ya kan. Nah supaya kasus ini berjalan dengan lancar, terbuka dan terang. Jadi buat kepolisian harus tegak lurus untuk mengungkap kasus ini. Orang-orang yang menyalahgunakan di kasus Pina Cirebon ini, kalau bisa kalian menangkap mereka dan menginterogasi bahwa mereka itu memang betul atau tidak. Tapi mereka harus kena sanksi ya kan. Yang orang yang mengakui Peggy Setiawan dan membilang polisi goblok yang ditangkap itu palsu, nah sebenarnya aku aslinya gitu. Itu yang satu yang berlubang itu ya, yang menyatakan dia tidak pelakunya, itu harus tangkap Pak polisi. Itu harus ditangkap ya, karena gara-gara dia juga ya kan. Banyak jadi netizen berpendapat polisi itu tidak becus bekerja ya. Saya bukan membela siapapun, yang penting kita harus menegakkan memang betul-betul hukum itu benar ya kan. Jangan disalahgunakan segelintir orang yang untuk kepentingan pribadinya, ataukah ingin dia viral atau gimana, itu harus disanksi ya Pak polisi ya. Saya bukan membela rakyat juga, saya tidak membela polisi juga. Saya ada di tengah-tengah untuk meluruskan kasus Pina Cirebon ini. Salam NKRI. Semoga kepolisian Indonesia betul-betul bisa menyikapi kasus Vina ini dengan baik ya, agar tidak ada lagi Vina-Vina berikutnya, atau tidak ada lagi kasus-kasus yang sangat tertutup
sampai beberapa tahun harus terungkap gara-gara viral. Semoga kepolisian Indonesia bekerja dengan baik. Saya yakin kepolisian bekerja dengan baik, tapi jangan untuk para pejabat, Pak Polisi, ya, bekerja untuk kebenaran. Salam NKRI.